Lembang, Jawa Barat terkenal dengan sebutan surganya wisata. Lembang memiliki banyak tempat wisata favorit, mulai dari wisata alam, wisata edukasi, tempat kuliner, dan yang lainnya. Hai Sobat Alam, aku Rizkia yang akan menemani kalian hari ini. Hari ini aku lagi ada di wisata alam di Lembang, yaitu Nabila Farm. Nah, wisata alam kali ini tuh nggak cuma wisata aja nih, tapi menambah wawasan juga. Penasaran gak sih kalian? Yuk ikutin aku terus. Tapi Sobat Alam, sebelum kita masuk, kita harus reservasi terlebih dahulu nih. Sini-sini, aku tunjukin cara reservasi yang baik dan benar ya. Nah, kalian bisa melakukan reservasi melalui nomor berikut atau melalui akun Instagramnya yaitu nabilafarm_lembang atau educatment. Kalian tinggal menghubungi seperti ini ya. Selamat pagi. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Sobat Alam, sekarang aku lagi sama Pak Ridwan nih yang akan menemani kita berkeliling hari ini. Tapi sebelum keliling nih, aku mau nyari tahu dulu nih sejarah di balik Nabila Farm ini. Penasaran gak sih? Yuk ikutin terus. Kalau untuk sejarah mungkin panjang ya, kalau sejarah tentang Nabila Farm. Tapi kita ringkasnya aja ya. Jadi Nabila Farm itu didirikan oleh Bapak Wahyu, dan Pak Wahyu ini kebetulan dia itu orang yang emang cinta pertanian, karena dia pernah menjabat sebagai direktur PN, direktur Bulog, jadi dia emang menguasai pertanian lah. Yang saya dengar-dengar di sini tuh ada program edukasi juga ya? Nah, jadi si Edukisban ini sebagian dari Nabila Farm, cuma dia lebih mencakup ke anak-anak. Jadi kita ada program anak-anak buat TK sama SD. Jadi Edukisban ini adalah mitra buat sekolah-sekolah yang non formal ya. Karena di sini nanti anak-anak belajar tentang menanam sayuran, bisa dia belajar tentang pupuk kompos, belajar tentang mencatok, banyak program yang bisa disajikan di Edukisban. Untuk kegiatan, jadi ada kegiatan untuk kelas kecil ya. Jadi kelas kecil itu nanti ada kaku, terus nanti ada mewarnai, itu mewarnai gipsum, terus ada sawah juga, ada panahan itu untuk kelas kecil, dan flying fox juga. Dan untuk kelas besar kita ada trekking ke atas. Jadi di atas itu ada kebun lemon, jadi anak-anak di atas nanti mau memetik lemon langsung memeras juga. Menarik sekali ya. Nah, Sobat Alam, setelah kita mendengar nih sejarah dan juga cerita di balik Nabila Farm ini, makin menarik gak sih buat diekspor? Penasaran gak sih kalian? Yuk, ikutin aku. Kan lihat, jadi tempat buat kita menanam memakai sayuran dari sini. Ya, silakan. Nah, Sobat Alam, sekarang aku akan diajarkan nih cara menanam dengan cara hidroponik. Jadi bagaimana Pak caranya? Untuk prosesnya, jadi sebelum ditanam, jadi kan ada benih sayuran. Jadi sebenih sayuran itu nanti kita disemai di ruangan penyemaian, itu ruangan yang gelap, itu sekitar 1 minggu, dan hasilnya seperti ini. Baru bisa dimasukkan ke... Nah, kalau misalkan udah keluar seperti ini, di rokoknya udah keluar biji-biji seperti ini, baru dipindahkan ke sini. Dan dari sini ini tidak langsung bisa kita tanam ke tempatnya ya. Jadi ada beberapa, misalkan kita butuh ini namanya rokul, terus kita nanti juga butuh netot, ini namanya netot. Netot ini fungsinya buat apa? Nanti buat menyimpan si rokulnya ya, si benih sayurannya. Nanti kalau misalkan ini 1 minggu seperti ini, kita tunggu lagi 1 minggu. Nah, kalau misalkan dia udah keluar seperti ini, udah keluar berapa daun, 1, 2, 3 daun, baru bisa dimasukkan ke netpot ya. Sama benihnya dimasukkan ke netpot, dimasukkan ke lubang-lubang galon ini ya, yang ada isi airnya. Nah, nanti ini kita tunggu aja. Kita tunggu sambil berdoa biar hasilnya bagus ya.
usaha dan doa ya Pak ya? Usaha dan doa. Bener. Nanti ini dia dari mulai awal sampai panen. Tahu nggak berapa hari? Berapa hari tuh Pak? Udah tahu nih saya nih Pak. Ini sekitar 30 atau 35 hari ya. 1 bulan. 1 bulan. Mau nunggu 1 bulan di sini? Saya sih gak mau ya Pak. Kita langsung ke tempat memanen ya. Ada sebelah sini. Pak. Nanti tinggal ambil aja. Mau dibersihkan aja akar-akarnya. Panennya. Akarnya dibersihkan. Udah bersih, langsung diambil. Cuma seperti ini. Di sini memilih tanaman hidroponik dikarenakan cenderung penanamannya lebih mudah. Jadi, sumber daya manusia yang diperlukan tidak terlalu banyak dan lahan yang digunakan lebih fleksibel. Nah, sobat alam, ini adalah tempat peternakannya. Di sini ada kambing yang nantinya kotoran tersebut menjadi pupuk. Selain itu, pupuk di sini juga memakai sisa sayuran yang tidak digunakan loh. Keren banget ya sobat alam. Di sini semuanya dimanfaatkan dengan baik. Sobat alam, tahu gak sih? Hasil tanaman yang ditanam akan dikirim dan dijual ke supermarket loh. Jadi, selain tempat edukismen, di sini juga merupakan kebun aktif yang menjual berbagai macam sayuran. Oke, setelah kita keliling, gimana nih Sobat Alam? Seru kan? Kalau kalian ingin lebih mengetahui tentang tanaman, khususnya teman-teman SMK yang sedang menempuh pendidikan di bidang konsentrasi keahlian pertanian, bisa langsung melakukan kunjungan ke Nabila Farm ya, karena di sini ada program Edukids Mini yang pastinya akan menambah wawasan kalian juga. Ya, sayang sekali Sobat Alam, pertemuan kita kali ini harus berhenti sampai di sini. Semoga acara kali ini bisa membuat kita menjadi generasi muda yang lebih dekat memahami ke dunia pertanian dan peternakan ya. Aku Rizkia izin pamit undur diri. Bye-bye.